Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahr ramadhana syahrul khairati wal barakah wa syahrul maghfirati wat ta'ah wa syahrus siyam wal qiyam. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladzi faddala ba'da syuhur wal ayyam. Wa ja'ala syahr ramadhana syahrul idham wa ayyamuhu alal ayyamil kiram. Wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil liqa'ir rahim. Amma ba'du, segala puji bagi Allah yang mana dengan karunia Allah telah menghantarkan kita untuk berjumpa lagi pada Ramadan di tahun ini. Salawat serta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita, manusia pilihan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau dan segenap umat yang senantiasa mengikuti ajaran beliau ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pemirsa Markas Syariah TV dimanapun antum berada, yang insya Allah selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Telah berlalu daripada kita 10 hari pertama bulan Ramadan. Orang yang mempunyai kesempatan bertemu dengan bulan Ramadan tidak terlepas dari salah satu dari dua bagian. Orang yang pertama, yaitu mereka dianggap sebagai belum cukup amal ibadahnya, atau orang tersebut masih bergelimang kemaksiatan sehingga bulan Ramadan tahun ini menjadi kesempatan taubat untuknya. Yang kedua, orang tersebut ingin Allah Ta'ala tinggikan derajat kemuliaannya, karena setiap datang bulan Ramadan ia selalu mengisinya dengan segala ketakwaan dan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pemirsa Markas Syariah TV yang dirahmati oleh Allah, Al-Habib Abdullah bin Alwi Muhammad Al-Haddad berkata, janganlah kalian menangis atas kepergian bulan Ramadan, karena Ramadan pasti akan datang kembali. Tapi menangislah karena takut jika nanti Ramadan datang kembali sedangkan kita sudah tidak ada di alam dunia ini. Insya Allah Allah panjangkan umur kita sehingga kita dapat berjumpa dengan Ramadan di tahun yang akan datang. Amin Allahumma amin. Ada 5 tipe orang yang beruntung di dalam bulan Ramadan. Lantas siapa saja orang yang beruntung di bulan Ramadan? Yang pertama, yaitu mereka yang mengetahui tentang keutamaan dan sisi kemuliaan di bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan kebaikan dan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang beriman, mereka mengharapkan segala bentuk ibadahnya ditujukan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan ketakwaan, Allah akan menghapuskan dosanya yang sudah berlalu. Dan barang siapa yang mendirikan sholat di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan ketakwaan, Allah juga akan menghapuskan dosanya yang sudah berlalu. Akhwanil muslimin wal muslimat. Kedua, orang yang beruntung di bulan Ramadan adalah mereka yang melaksanakan puasanya dengan penuh kesungguhan. Ramadan bukan hanya tentang perut yang menahan lapar, akan tetapi jiwa kita, raga kita juga kita tahan agar tidak melakukan hal yang dilarang oleh Allah. Menjaga lisan kita dari perkataan yang kotor, menghibah, berdusta, dan kata-kata yang sia-sia. Menjaga mata kita untuk kita tidak melihat hal yang diharamkan oleh Allah. Menjaga telinga kita agar kita tidak mendengarkan hal yang tidak halal bagi kita.
An-Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Man lam yada' qawla zur wa 'amala bihi, falaysa Allahu minhu hajah, ay yada' ta'amahu wa syarabahu." Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, yang mana artinya, barang siapa yang tidak dapat meninggalkan perkataan yang keji, maka Allah tidak butuh dengan puasanya. Dan yang ketiga, orang yang beruntung di dalam bulan Ramadan adalah mereka yang mendapati dari amal ibadahnya, yaitu hikmah ketakwaan. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anihil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Al-Imam At-Tabari rahimahullahu ta'ala menafsirkan ayat ini, maksudnya adalah agar kalian bertakwa, yaitu dengan cara menjauhkan diri atau menahan diri dari makan dan minum dan juga syahwat ketika kita sedang berpuasa di bulan Ramadan. Banyak sudah tata cara meningkatkan takwa kita kepada Allah yang sudah dijelaskan oleh guru-guru kita, habaib-habaib kita. Maka dari itu hendaknya kita mengokohkan semangat kita untuk dapat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, orang yang beruntung di dalam bulan Ramadan adalah mereka yang bermujahadah dalam siyam wal qiyam wal amal saleh. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan hendaknya memiliki amal yang maksimal, baik di awalnya atau di pertengahannya, sehingga ia bisa mendapatkan kekuatan untuk dapat mengakhiri ujung-ujung dari hari Ramadan dengan amalan yang terbaik. Ada sebuah kaidah, idza saluhatil bidayah hasunatin nihayah. Jika permulaannya itu benar, maka kita akan mendapatkan hasil yang baik. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru ay ashr al-awakhir min Ramadan shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa aygada ahlahu. Dari Ummul Mukminin Sayyidatna Aisyah radhiyallahu anha, An-Nabi alaihi salatu wassalam jika memasuki 10 hari akhir dari bulan Ramadan, beliau mengencangkan ikatan sarungnya, yakni beliau menambah semangat amalia ibadahnya. Wa ahya lailahu, dan beliau menghidupkan malamnya. Wa aygada ahlahu, dan beliau membangunkan keluarganya untuk beribadah di 10 hari akhir bulan Ramadan. Dari riwayat Ummul Mukminin tersebut dapat kita mengambil pelajaran, yaitu Nabi mengajarkan kita untuk kita tetap semangat dalam menjalankan ibadah puasa. Dan juga Nabi alaihi salatu wassalam tidak mengajarkan kepada kita untuk kita bermalas-malasan atau mensia-siakan hari-hari akhir daripada bulan Ramadan. Yang kelima, orang yang beruntung di dalam bulan Ramadan adalah mereka yang berpuasa dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Ramadan adalah bulan Al-Quran, yang mana pertama kali Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anihil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyina bainal huda wal furqan. Bulan Ramadan yang di dalamnya mulai diturunkan ayat Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan keterangan-keterangan yang nyata yang menunjuk kepada kebenaran, yang membedakan antara yang hak dan yang batil. Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala menjelaskan, Allah menyanjung bulan puasa dibandingkan bulan-bulan lainnya karena memilihnya sebagai bulan diturunkannya Al-Quranul Azim. Pemirsa markas syariah yang dirahmati oleh Allah, Al-Quran adalah mukjizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat agung dan akan terus nampak kemuliaannya hingga yaumil qiyamah. Barang siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai pedomannya atau sebagai imam,
niscaya dia akan mendapatkan kebahagiaan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang berpaling daripada Al-Quran, maka cepat atau lambat kebinasaan akan menghampirinya. Falya'udzu billahi min dzalik. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi." Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, yang artinya, bacalah Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran akan datang di hari kiamat sebagai syafaat bagi siapa yang senantiasa membacanya. Insya Allah, Allah jadikan kita sebagai pecinta Al-Quran, dan insya Allah, Allah panjangkan umur kita agar kita dapat berjumpa dengan Ramadan yang akan datang, dan insya Allah, Allah menerima segala bentuk amal ibadah kita di puasa Ramadan tahun ini. Amin Allahumma amin. Pemirsa Markas Syariah TV yang dirahmati oleh Allah, sekian pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas kesalahan, kekurangan dan kekhilafannya. Mari kita tetap bersatu menjaga ukhuwah. Wallahu a'lam. Hadani Allahu wa iyyakum ila siratihil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.